Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perintah Kaisar Naga. Selamat mendengarkan. Setelah Humazi selesai berbicara, dia tiba-tiba membeku sesaat, ekspresinya membeku. Chen Ping, apakah kamu merasakannya? Humazi tiba-tiba mendekati Chen Ping dan berkata dengan suara rendah, sepertinya ada seseorang yang mengikuti kita. Chen Ping mengangkat bibirnya sedikit, dan cahaya kemasan bersinar di matanya. 5 dari mereka, basis kultivasi mereka semuanya berada di sekitar tingkat ke-9 dari alam abadi longgar, mereka pasti anggota organisasi misterius itu. Chen Ping tidak dapat memikirkan orang lain yang memiliki kekuatan seperti itu kecuali organisasi misterius itu. Di ketiga alam ini, mereka yang berada di puncak alam abadi tersebar adalah yang paling kuat, dan mereka yang berada di alam ke-9 alam abadi tersebar semuanya adalah pemimpin sekte. Namun, hanya organisasi misterius ini yang tampaknya sangat kuat. Menurut Yun Wuya, tempat di mana organisasi ini berada tampaknya tidak berada di bawah yurisdiksi Tiga Langit. Lalu, apakah kamu ingin? Humazi membuat gerakan menyeka lehernya. Chen Ping menggelengkan kepalanya sedikit, biarkan mereka mengikuti. Tepat pada waktunya untuk melihat apa yang ingin mereka lakukan. Chen Ping sudah menyadari kehadiran orang-orang ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena orang-orang ini ingin mengikutinya, biarkan saja mereka mengikutinya. Chen Ping masih bisa menghadapi 5 makhluk abadi kelas 9 yang tersebar. Humazi tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu mendekati Yun Wuya dan mulai bertanya tentang istana bayangan darah. Lagi pula, Yun Wuya juga berada di alam ketiga, jadi dia pasti sangat akrab dengan istana bayangan darah. Tuan Yun, apakah Anda mengatakan bahwa benar-benar ada puluhan ribu kultivator wanita di istana bayangan darah? Seperti apa rupa mereka? Hu masih bertanya. Yun Wuya tersenyum pahit dan berkata, Tuan Hu, para kultivator wanita di istana bayangan darah semuanya sangat cantik, terutama orang suci istana bayangan darah, yang dikenal sebagai wanita tercantik di 3 surga, tetapi dia juga terkenal kejam dan bengis. Teknik bayangan darah yang dipraktikkannya mengharuskannya menyerap esensi pria. Selama bertahun-tahun, setidaknya ada 800.000 biksu yang meninggal di bawah roknya. Sial, ini berarti para pelayan istana bayangan darah semuanya mengandalkan sihir jahat semacam ini untuk berlatih. Jika demikian, bukankah itu berarti mereka telah kehilangan kepolosan mereka? Humazi mengerutkan kening, tampak sedikit kecewa. Tuan Hu, gadis-gadis muda lebih menarik. Kudengar, Sein dari istana bayangan darah sangat jago di ranjang, dan banyak pria yang rela dilahapnya. Ada pepatah yang beredar di 3 surga yang mengatakan jika kau bisa tidur dengan orang suci dari istana bayangan darah, kau tidak layak disebut sebagai dewa sejati. Yun Wuya berbisik pada Humazi. Mata Humazi berbinar, sangat menarik. Kalau begitu aku harus bertemu dengannya. Chen Ping menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sepertinya Humazi ini tidak punya cara lain untuk melepaskan wanita kecuali kematian. Kelompok itu terbang selama 5 hari, dan segera garis besar pegunungan berangsur-angsur muncul di kejauhan. Awan dan kabut menyelimuti seluruh tempat, dan samar-samar terlihat istana berwarna merah darah berdiri di puncak gunung. Itulah istana bayangan darah. Tiba, Chen Ping berhenti dan berkata, Tuan Hu, panggung diserahkan kepada Anda. Chen Ping tahu bahwa Humazi seharusnya tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan orang-orang dari istana bayangan darah. Bagaimanapun, Humazi adalah orang dari tingkat ke-6 langit. Humazi meluruskan kerah bajunya dan menyemprotkan parfum yang tidak diketahui ke tubuhnya. Anda, mata Chen Ping berkedut. Persiapan untuk perang. Humazi berkata dengan serius, saat menghadapi kultivator wanita, citra sangatlah penting. Semua orang terdiam. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara siulan tajam dari arah istana bayangan darah,
diikuti oleh ratusan sosok berwarna merah yang terbang keluar dari istana dan membentuk formasi pertempuran di udara. Sepertinya mereka sudah tahu kita akan datang. Chen Ping menyipitkan matanya, berita kehancuran Sekte Tianyan menyebar sangat cepat. Hu Mazi tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan kipas lipat yang terbuat dari mantra dari dadanya dan membukanya sambil berdesir, "Lihat aku." Dia hanya mengetukkan jari kakinya pelan dan melayang menuju istana bayangan darah bagaikan bulu. Keanggunan postur tubuhnya benar-benar berbeda dari biasanya. Orang tua mesum ini sangat sok. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. "Chen Ping, apakah menurutmu Master Hu akan dimakan oleh kultivator wanita dari istana bayangan darah? Lagi pula, tubuhnya tidak sebaik milikmu." Huo Jingjing bertanya pada Chen Ping. Bahkan jika dia dalam keadaan sehat, puluhan ribu kultivator wanita tidak akan sanggup menanggungnya. Bahkan jika Chen Ping pergi, dia akan tersedot kering. Jangan berpikir dia sangat galak terhadap kita berdua, tapi kalau ada lebih banyak wanita, dia akan tamat. Mo Qingyun terkekeh. Chen Ping langsung tersenyum pahit. Dia manusia, bukan binatang. Sekalipun dia binatang, tak seorang pun dapat menahan puluhan ribu kultivator wanita ini. Terlebih lagi, para kultivator wanita di istana bayangan darah semuanya memakan saripati yang murni dan darah pria. Jangankan 10.000 dari mereka yang dapat menahan 8 atau 10 saja sudah merupakan orang-orang yang luar biasa. Pada saat ini, di depan istana bayangan darah, ratusan kultivator wanita sedang bersiaga tinggi. Mereka semua mengenakan pakaian kasa merah, kulit mereka samar-samar terlihat, tetapi mereka semua memegang pisau tajam dan memiliki tatapan membunuh. "Siapa yang datang?" Seorang pembudidaya wanita tua yang memimpin berteriak dengan tegas. Hu Mazi melakukan jungkir balik yang indah di udara dan mendarat dengan mantap di atas sebuah batu besar di depan gerbang istana bayangan darah. Dia menutup kipas lipatnya dan membungkuk. "Saya Hu Mazi, dan saya datang untuk memberikan kunjungan khusus kepada orang suci Anda." "Benar." Kultivator wanita tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Aku belum pernah mendengarnya." "Cepat pergi, kalau tidak." "Apa lagi?" Hu Mazi tiba-tiba tersenyum jahat, lalu membuka lagi kipas lipat di tangannya, dan mengipasinya dengan lembut. Dalam sekejap, aura putih muncul entah dari mana, dan wanginya memenuhi udara. Sebelum pengikut istana bayangan darah bisa bereaksi, mereka merasa pusing dan tangan serta kaki mereka menjadi lemah. "Beraninya kau melakukan sesuatu. Apa ini?" Kultivator wanita tua itu merasa ngeri. "Hehehe, ini adalah dupa 1000 ilusi yang telah kubuat sendiri. Apakah baunya harum?" Dupa 1000 ilusi yang menyihir jiwa. Kultivator wanita tua itu terkejut. "Bentuk formasi, tahan napasmu." Namun, sudah terlambat. Puluhan murid sudah linglung dan senjata mereka jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Rona merah yang tidak biasa muncul di wajah mereka dan mereka mulai memutar tubuh mereka tak terkendali. Kau penjahat hina!" Teriak kultivator wanita tua itu sekuat tenaga, namun kakinya melemah dan ia terpaksa bergantung pada pedang untuk menopang tubuhnya. Hu Mazi terkekeh dan berkata, "Itu hanya hal kecil untuk menghidupkan suasana. Jangan khawatir, itu tidak akan membahayakan nyawamu. Lagi pula, bukankah kau juga mengandalkan merayu pria dan menyerap energi yang murni mereka untuk berlatih? Saya justru kebalikan dari Anda. Saya berkultivasi dengan menyerap energi yin murni dari wanita." Senyum Hu Mazi sangat menyeramkan di mata para pembudidaya wanita ini. Biasanya mereka bermain dengan laki-laki sesuka hati, tetapi sekarang mereka dijebak oleh laki-laki. Chen Ping, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, mengangkat alisnya. Orang tua ini punya trik ini. Kupikir dia mempermainkan wanita dengan mengandalkan karismanya. Huo Jingjing tampak aneh, apakah dia sering melakukan hal seperti ini sebelumnya? Chen Ping melirik Huo Jingjing, lalu menghiburnya, "Jangan khawatir, Tuan Hu tahu batas kemampuannya.
Dia tidak akan menyentuh wanitaku. Tepat saat Humazi hendak mengambil tindakan lebih lanjut, sebuah dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari Istana Bayangan Darah. Siapa yang berani bertindak liar di Istana Bayangan Darahku? Suaranya tidak keras, tetapi menembus langit seperti pedang tajam. Para praktisi wanita yang diracuni oleh dupa itu terkejut dan mata mereka kembali jernih. Humazi mendongak dan melihat sosok merah melayang turun dari titik tertinggi istana. Orang itu memiliki tubuh yang anggun, dan setiap kali ia melangkah, sebuah teratai berwarna merah darah akan tumbuh di bawah kakinya, membawanya perlahan turun. Setelah dia mendarat, semua orang dapat melihat penampilannya dengan jelas. Alis berbentuk seperti pohon willow, mata burung phoenix, kulit seputih krim, dan bibir semerah-merah terang. Dibalut kain kasa merah, membuat orang lebih bersemangat dibanding tidak mengenakan apapun. Santo, bisik Yun Huya dan tanpa sadar mundur setengah langkah. Tatapan mata sang Santo menyapu Humazi, lalu menatap Chen Ping dan kelompoknya di kejauhan, dan akhirnya berhenti di Humazi. Kaulah yang menggunakan cara tercela seperti itu untuk menghadapi murid-murid Istana Bayangan Darah kami. Siapakah kamu? Tanya Humazi. Akulah orang suci dari Istana Bayangan Darah. Kata orang suci itu. Mata Humazi tiba-tiba berbinar, dan dia menatap orang suci itu, seolah-olah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Matanya penuh dengan nafsu dan dia hampir meneteskan air liur. Sudah lama aku mendengar bahwa Saint dari Blood Shadow Palace sangat hebat di ranjang. Aku hanya ingin belajar darinya. Aku juga dikenal karena berhubungan seks 10 kali dalam semalam. Aku ingin tahu apakah aku bisa memenangkan hati Saint. Humazi menggoda orang suci itu tanpa ragu-ragu. Sang Santo mendengus dingin, tidak tahu malu. Dia mengangkat tangan gioknya sedikit, dan seberkas darah mengalir langsung ke wajah Humazi. Humazi tidak menghindar atau menghindar, tetapi menangkis dengan kipas lipatnya. Dengan suara, bang, darah menghilang. Mengapa orang suci itu marah? Humazi tersenyum dan berkata, saya sangat mengagumi keanggunan sang Santo dan datang menemuinya. Ada sedikit keterkejutan di mata orang suci itu. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan tadi, akan sulit bagi seorang kultivator tingkat 8 biasa di alam abadi untuk menerimanya dengan mudah. Bagaimana mungkin lelaki tua biasa-biasa saja di hadapanku ini bisa menyelesaikan situasi dengan begitu mudahnya? Siapakah kamu? Orang suci itu menjadi waspada. Humazi hendak menjawab ketika suara Chen Ping tiba-tiba terdengar. Nona, Sekte Tianyan telah hancur, dan yang berikutnya adalah Istana Bayangan Darah. Jika Anda bijaksana, serahkan semua sumber daya Anda, lalu perintahkan semua murid untuk menanggalkan pakaian mereka sehingga Tuan Hu dapat menikmatinya. Dengan cara ini, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan tubuh Anda tetap utuh. Murid orang suci itu mengecil, apa-apaan kamu? Menurutnya, Chen Ping hanya seorang kultivator tingkat kelima di alam makhluk abadi, namun dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Sekalipun semua dayang Istana Bayangan Darah telah tidur dengan laki-laki dan mempraktikkan seni mengisi kembali yin dengan yang, mereka tidak akan pernah tega melepaskan pakaian mereka dan membiarkan seorang lelaki tua mempermalukan mereka. Mata Chen Ping bersinar terang, hal-hal sangat bagus. Hanya untuk kata ini, Istana Bayangan Darah harus dihancurkan hari ini. Sang Saint tiba-tiba tertawa, tetapi tawanya penuh dengan niat membunuh, hanya beberapa dari kalian. Kalian ingin menghancurkan Istana Bayangan Darahku. Sungguh khayalan yang sia-sia. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan seluruh Istana Bayangan Darah tiba-tiba berguncang. Darah mengalir keluar dari tanah dan mengembun menjadi panah darah yang tak terhitung jumlahnya di udara. Formasi Bayangan Darah, aktifkan. Anak panah darah melesat ke arah Chen Ping dan kelompoknya bagaikan hujan. Tepat saat Chen Ping hendak bergerak, Humazi berteriak, kamu setuju untuk membiarkanku melakukannya. Dia segera melemparkan jimat dengan kedua tangannya, dan tirai cahaya keemasan langsung terbuka,
menghalangi semua anak panah darah. Panah darah itu mengenai tirai cahaya, menimbulkan suara korosi, mendesis, namun tidak dapat menembusnya. Hah! Sang Santo terkejut. Bagaimana kau bisa menghalangi panah bayangan darahku? Humazi terkekeh dan berkata, orang suci, bagaimana kalau kita bertaruh? Apa taruhannya? Jika aku menang, orang suci itu akan menemaniku selama 1 malam, jika aku kalah, aku akan bergantung pada belas kasihan orang suci itu. Humazi berkedip. Orang suci itu tertawa marah, kamu mencari kematian. Sosoknya melintas dan berubah menjadi bayangan berdarah dan menyerbu langsung ke arah Humazi. Kuku-kuku di 10 jarinya tiba-tiba membesar, bagaikan 10 bilah pisau tajam berdarah, yang mengarah langsung ke tenggorokan Humazi. Humazi tidak terburu-buru, dia melemparkan jimat, dan diagram Tai Chi lengkap muncul di depannya. Cakar tajam orang suci itu mengenai diagram Tai Chi, dan rasanya seperti terjebak dalam rawa, dengan sebagian besar kekuatannya dihilangkan. Pelepasan kekuatan Tai Chi. Sang Santo mencibir, lihatlah seberapa banyak yang bisa kau keluarkan. Bentuk tubuhnya berubah lagi, dan dalam sekejap, 8 bayangan darah muncul, menyerang Humazi dari berbagai sudut. Setiap bayangan darah sangat mirip dengan aslinya sehingga sulit membedakan apakah itu asli atau palsu. Di kejauhan, Yun Wuya mengerutkan kening dan berkata, klon bayangan darah gadis suci ini telah mencapai puncaknya. Tuan Hu takut. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, jangan remehkan orang tua mesum itu. Dia menyembunyikan sesuatu dengan sangat baik. Benar saja, menghadapi pengepungan 8 bayangan darah, Humazi tiba-tiba menyingkirkan ekspresi main-mainnya dan seluruh temperamennya berubah drastis. Dia membentuk segel dengan tangannya dan bergumam. Meminjam kekuatan langit dan bumi, 5 elemen berputar. Dalam sekejap, tubuhnya diterangi dengan cahaya 5 warna, dan kekuatan 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah beredar tanpa henti, membentuk perisai pelindung yang sempurna. Bayangan darah itu mengenai perisai dan hancur, hanya menyisakan tubuh asli Sang Sein, yang terpaksa mundur beberapa langkah. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.